Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai bilangan berpangkat. Dan pada video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian dari bilangan berpangkat serta beberapa contoh dan latihan soal yang terkait dengan pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali, dan sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kita akan bahas dulu soal nomor 7 sampai 10 pada video sebelumnya. Nah, jika kalian sudah mengerjakan, silakan simak dan cocokkan jawaban kalian. Nah, untuk soal nomor 7, ini operasi hitung penjumlahan yang menggunakan perpangkatan. Nah, kita hitung bersama-sama. Jadi negatif 8 pangkat 3 itu artinya negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8 ditambah dengan negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Nah, ini akan menghasilkan negatif 8 kali negatif 8 itu adalah positif 64, dan 64 dikali dengan negatif 8. Nah, kita akan susun. Jadi ini 2, 3, 68, 48, ya 512 ya. Nah, karena ini negatif kali negatif kali negatif, jadi hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 512 ditambah, ini kita kalikan lagi, negatif 7 kali negatif 7 adalah 49, dan 49 kali negatif 7. Nah, kita hitung kembali, 9 kali 7 63, 4 kali 7 28, tambah 6 30. Nah, jadi ini sama ya, negatifnya ada 3, jadi ini akan menghasilkan negatif 343. Nah, sehingga jika dijumlahkan akan menjadi negatif, ini kita jumlahkan ya, 2 tambah 3 5, tambah 4 5, 5 tambah 3 8, jadi negatif 855. Gampang bukan? Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 mirip ya. Ini yang pertama, ini ada 8 pangkat 3, hanya saja tidak ada negatifnya seperti soal nomor 7. Jadi 8 pangkat 3 yaitu 8 kali 8 kali 8 dikurangi. Nah, ini negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung. Tadi 8 pangkat 3 ada 512, jadi kita tulis 512 dikurangi. Nah, ini negatif 2 kali negatif 2 adalah 4, negatif 2 kali negatif 2 yang ini adalah 4, jadi 4 kali 4 16, jadi 512 dikurangi 16. Nah, sehingga hasilnya adalah 496. Nah, untuk soal nomor 9, nah ini sudah ada negatif 8 pangkat 3 lagi ya, kita tidak perlu menjabarkannya. Mister akan tulis saja dengan negatif 512 dikalikan. Nah, ini kalian perhatikan ada negatif 1 pangkat 52. Jadi untuk bilangan negatif 1 atau bilangan 1, jika dikalikan berulang, dia akan menghasilkan 1 atau negatif 1 ya. Jadi negatif 1 pangkat 52 itu negatif 1 kali negatif 1 sebanyak 52 kali. Karena pangkatnya genap, sehingga dia akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga di sini negatif 512 dikali 1. Lalu kalikan dengan negatif 2 pangkat 2, yaitu negatif 2 kali negatif 2 menghasilkan positif 4. Nah, sehingga kita akan kalikan 512 dikali 4, yaitu ini 8, 4, 20. Sehingga akan menghasilkan negatif 2048. Berikutnya, untuk soal nomor 10, nah ini mirip ya, ada negatif 1 pangkat sekian. Ini sangat mudah juga sebenarnya. Jadi 2 dikali negatif 1 pangkat 36, pangkatnya genap ya, sehingga dia akan menghasilkan positif 1 dikalikan dengan negatif 1 pangkat 45. Nah, karena pangkatnya ini ganjil, sehingga dia tetap akan menghasilkan negatif, sehingga di sini negatif 1 pangkat 45 akan menghasilkan negatif 1. Berikutnya dikalikan dengan negatif 3
kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, ini akan menghasilkan, kita langsung kalikan yang ini aja ya. Jadi ini akan menghasilkan negatif 2 dikali ini negatif 3 kali negatif 3 yaitu 9, negatif 3 kali negatif 3 yang sebelah sini yaitu 9. 9 kali 9 81. Hasilnya positif ya, 81, sehingga ini akan menghasilkan negatif 162. Oke, sangat mudah bukan? Nah, silakan kalian cocokkan dengan jawaban yang sudah kalian buat. Mudah-mudahan kalian betul semua. Nah, jika ada yang salah, kalian bisa cek sendiri bagaimana sih kira-kira dari perhitungan kalian yang salah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, dalam mengoperasi hitung atau melakukan operasi hitung pada bilangan berpangkat, jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk lebih memudahkan atau mempercepat dari perhitungan bilangan berpangkat. Nah, apa saja sifat-sifat tersebut? Yang pertama adalah sifat pertama, ya seperti ini ya. Jika misalkan A adalah bilangan rasional bukan 0, itu bilangan biasa ya, bilangan semua bilangan yang selain 0, dan n tersebut adalah bilangan asli. Jadi angka huruf M dan N ini mewakili bilangan asli. Nah, sehingga jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalnya kalian perhatikan ini ada basisnya sama ya, atau A-nya tersebut adalah negatif 2. Jadi basisnya sama-sama negatif 2, dan M dan N-nya tersebut adalah ini M-nya, ini N-nya. 4 dan 2. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan bentuk perpangkatan ini menjadi negatif 2 pangkat 4 ditambah 2 dan menghasilkan negatif 2 pangkat 6. Itu bentuk sederhananya dari negatif 2 pangkat 4 dikalikan dengan negatif 2 pangkat 2. Nah, mengapa bisa menjadi seperti ini? Nah, coba kalian cari tahu kenapa sih sifat ini bisa berlaku. Nah, berikutnya untuk sifat kedua, pada sifat pertama ini perkalian, dan pada sifat kedua itu di pembagian. Nah, jadi bedanya hanya di pembagian saja. Dan jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N, itu akan menghasilkan A pangkat M dikurangi N, dengan syarat bilangan M ini harus nilainya lebih besar dari bilangan N, atau pangkat pada A pangkat M ini harus lebih besar dari A pangkat N. Nah, contohnya seperti ini misalkan. A-nya itu misalkan 45 dan M-nya 7, N-nya itu 3. Sehingga jika kita sederhanakan menggunakan sifat kedua ini, akan menjadi 4/5 pangkat 7 dikurangi 3, atau 4/5 pangkat 4. Sehingga diperoleh hasilnya 256/625. Nah, jadi untuk pembagian pangkatnya tersebut dikurangi ya jika basisnya sama. Sedangkan untuk perkalian pangkatnya dijumlahkan jika basisnya sama. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga, suatu bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Apa yang akan terjadi? Misalkan A pangkat M dipangkatkan dengan N. Jadi untuk bentuk sederhananya kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada negatif 5 pangkat 4. Dipangkatkan lagi, dipangkatkan 3 lagi. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi negatif 5 pangkat 4 kali 3. Dan akan diperoleh negatif 5 pangkat 12. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi tidak perlu lagi menjabarkan sangat panjang. Dan dengan menggunakan sifat ketiga, kalian langsung bisa menjalankan bentuk pangkat ini. Selanjutnya untuk sifat yang keempat. Nah, bila dalam suatu bilangan ya, misalkan suatu perkalian tersebut dipangkatkan dengan M. Misalkan dalam kurung A kali B dipangkatkan dengan M, itu kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu pula sebaliknya. Contohnya misalkan seperti ini.
2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah ini pada perkalian, kalian perhatikan pangkatnya tersebut sama-sama pangkat 3. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi basisnya kita kalikan. Jadi 2 kali 4 dan pangkat 3. Sehingga akan diperoleh 8 pangkat 3. Nah ini bentuk sederhananya. Gitu pula kebalikannya, misalnya kalian menemukan seperti ini 2 kali 5 pangkat 4 gitu misalkan, kalian bisa pisahkan ya menjadi 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Ya ini berlaku bolak-balik untuk sifat yang keempat ini. Oke, berikutnya mengenai bilangan pangkat 0 dan negatif. Nah, bagaimana jika suatu bilangan dipangkatkan dengan 0 dan dipangkatkan dengan negatif? Nah, misalkan seperti ini ya. Ini A pangkat 0 itu akan menghasilkan 1 dengan syarat A tersebut bilangan bulat yang selain 0. Bilangan bulat bukan 0. Atau bisa kita perhatikan jika suatu A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. N ini suatu bilangan bulat, sehingga A tersebut akan menjadi pangkat 0. Nah, kalau kita perhatikan ada 2 bilangan yang sama dibagi, itu akan menghasilkan 1 ya. Nah, itulah mengapa A pangkat 0 tersebut hasilnya merupakan 1. Sedangkan jika pangkat negatif, misalkan A tersebut bilangan bulat yang bukan 0 dan N tersebut adalah bilangan asli, mewakili bilangan asli, sehingga jika A pangkat negatif N itu akan menghasilkan 1 per A pangkat N. Dia akan dibalik bilangan tersebut. Contohnya misalkan ada 6 pangkat negatif 3. Nah, kita bisa ubah bentuknya menjadi pangkat positif, sehingga menjadi 1 per 6 pangkat 3. Jadi pangkat negatif ini sebelum kita hitung, kita bisa ubah menjadi pangkat positif terlebih dahulu agar kita mengetahui atau lebih mempermudah menghitung hasilnya. Oke, nah ini ada 5 soal mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi silahkan kalian menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk mengerjakan 5 soal ini. Nah, kalian bisa coba terlebih dahulu, nanti di part selanjutnya, di video berikutnya, kita akan bahas untuk 5 soal tentang sifat bilangan berpangkat ini. Nah, itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan silahkan kalian pelajari lagi dari sumber-sumber lain mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sampai jumpa di video selanjutnya.